Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya mohon hadiah Fatihah buat pengarang kitab ini, juga kepada guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka dan memberikan manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. Wa taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tilu khalisan wa salatu kalim summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ammatina wa ammatikum wa muslimin ajma'in. Khususan musannif hadal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Zarnuji wa jamil masayyihina alam buat awal ahya anu hadaga syamir rahman firas gunul jannah madin sallam bayang fauna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu ala Sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala al-mu'annif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita telah sampaikan, kita telah bahas bareng-bareng sebuah ilmu yang wajib kita lakukan, sebuah ilmu yang wajib kita cari, yaitu ilmul hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu yang sesuai dengan keadaan kita. Jika kita jadi ustadz, maka wajib belajar ilmu agama. Jika kita ingin menjadi pilot, maka wajib belajar cara menerbangkan pilot. Jika kita menjadi petani, maka wajib mempelajari ilmu bertani. Sebelumnya saya sampaikan, kemarin saya lupa menyampaikan mukadimahnya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yaziduna ilal ilmi wa la yasiluna aw min manafihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wa nasru yuslimuna lima. Syekh Ahmad Zarnuji ketika menyusun kitab ini, beliau mengatakan telah banyak penuntut-penuntut ilmu di zaman kami. Telah banyak orang-orang yang menuntut ilmu di zaman kami, tetapi kaum penuntut ilmu ini tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya dan tidak bisa menghasilkan dari apa-apa yang dia pelajari. Lalu apa sebabnya? Dikatakan oleh pengarang kitab ini, man ahta'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla au jalla. Dikatakan kenapa kok banyak di zaman kita sekarang ini orang punya ilmu banyak, tetapi manfaatnya kurang. Dikatakan karena pada saat dia menuntut ilmu, dia ini salah jalannya. Tidak menghormati ilmu, kurang menghormati guru, kurang menghormati buku, dan kurang menghormati apa-apa yang berhubungan dengan ilmu. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang berilmu ini menjadi kurang bermanfaat. Kemudian intinya ada sebuah ilmu yang wajib dipelajari oleh kita semua. Apa itu? Ilmu ahwalul qalbi, yaitu ilmu tentang keadaan hati. Kenapa ini wajib dipelajari oleh kita semua? Karena apapun profesi kita, mau jadi petani, mau jadi dokter, mau jadi pilot, pasti wajib mempelajari ilmu ini, karena memang ilmu inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena dengan ilmu inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah. Karena dengan ilmu inilah yang menyebabkan kita masuk ke lingkarannya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ilmu itu? Yang pertama adalah min tawakkuli wal inabati wa hasyati war ridha. Yang pertama adalah ilmu tawakal, yang kedua adalah ilmu taubat, yang ketiga adalah ilmu takut, dan yang keempat adalah ilmu tentang keridhaan atas apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah Senin depan dan Senin-Senin yang akan datang, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senin depan yo neng ndi ngono ya. Senin bar bodo ya, sebab ini Ramadan juga posisi masih di Yaman insyaallah ya. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada guru kita Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan seluruh pendengar Al-Hidayah FM dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali belajar ya. Kembali belajar, kembali cari ilmu. Semoga kita mendapat barokah. Jadi sebetulnya kunci dari hidup itu barokah. Kalau udah berkah apa yang diperoleh, otomatis hidupnya enak. Tapi kalau yang diperoleh enggak berkah, hidupnya tidak enak. Dan kalau mau berkah apa yang diperoleh, maka caranya harus benar. Kalau caranya benar, nanti yang diperoleh jadi berkah. Mau jadi presiden, caranya enggak benar. Nyogok sana, nyogok sini. Ya, buang uang di sana, buang uang di sini. Kalau toh nanti jadi presiden, tidak akan berkah kejadiannya sebagai presiden. Mau jadi Pak Camat, mau jadi Pak Lurah, mau jadi apapun, kalau caranya enggak benar, nanti juga hasilnya enggak benar. Mau jadi ustadz, caranya enggak benar, juga nanti jadi ustadz yang enggak benar, enggak berkah. Makanya tadi disebutkan di kitab Ta'alimul Muta'allim, ya banyak orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika cari ilmu caranya tidak benar. Makanya cara mencari ilmu itu penting. Ya ibu-ibu, bapak sekalian, insyaallah malam hari ini saya akan menjelaskan yang disebutkan tadi. Ilmu yang wajib tentang ahwal qulub. Ilmu tentang hati. Ya, ilmu tentang hati. Kira-kira jenengan punya hati enggak? Punya ya? Saya teringat nasihat Ustadz Muzammil atau Uskup Ustadz Kuburan yang kemarin teman saya itu. Beliau mengatakan begini. Kalau pengen bisa nyetir mobil, itu kalau kita punya mobil gampang, betul. Kalau jenengan pengen bisa jahit, punya mesin jahit, gampang, betul. Kalau jenengan pengen bisa main sepatu roda dengan bagus, kalau punya sepatu roda, akhirnya gampang, benar. Kalau jenengan pengen misalnya ya jahit sudah, naik motor, bisa naik motor. Kalau nggak punya motor sama yang punya motor, kira-kira gampang mana? Gampang yang punya motor. Tadi kan punya dulu, baru gampang, benar kan? Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau hati jenengan punya enggak? Saya punya enggak? Kita punya enggak? Permasalahannya, pinter enggak ngurus hati? Kalau kita punya mobil, ya kita bisa. Mas Sidik, tolong volumenya naikkan dikit aja. Jack, ya, kebanyakan. Jack. Kalau kita punya mobil, kita bisa mahir nyetir karena sering pakai mobil. Kita punya motor, mahir nyetir motor karena sering naik motor. Kita bisa jahit dengan bagus karena punya mesin
jahit. Tiap hari kita pakai. Kenapa kita punya hati tapi kok tidak mahir menguasai hati? Kenapa? Soalnya nggak pernah latihan ngurus hati. Nggak pernah latihan ngurus hati. Lain halnya dengan orang dulu. Orang dulu tuh yang diurus hatinya. Yang diurus hatinya. Zahir nggak penting. Beda dengan ibu-ibu. Hati buat jenengan penting atau kurang penting? Makanya ibu sering merasa sakit hati itu. Nah, itu berarti ibu gak pernah ngurus hati. Yang diurus nafsu. Orang kalau yang diurus nafsu nanti sering merasa sakit hati. Tapi kalau yang diurus hati nanti sering memaafkan. Itu loh bedanya orang yang ngurusi nafsu sama yang ngurusi hati. Lah selama ini yang kita urus hati atau nafsu? Nafsu ya. Nah kenapa sekarang kita penting bahas ilmu hati? Beberapa minggu lagi masuk bulan suci Ramadan. Puasa loh Bu. Bapak-bapak sadar enggak Pak? Cuman berapa minggu lagi Ramadan. Udah sadar belum nih? Sudah sadar belum? Ini kok pada ngantuk semua ini? Terkena hawanya agak panas atau memang lagi termenung dengan ucapannya Adik Ari tadi ini? Ilmu tentang hati ini ya. Atau kaget lihat saya pakai imamah? Ya, kali-kali pengen dandan enggak apa ya? Biar takzim sama majelis, pengen hormati majelis. Begini. Beberapa minggu lagi Ramadan. Pertanyaan saya, di Ramadan ada apa? Nah, coba jenengan jawab, ada apa di Ramadan? Bapak-bapak, ada apa di situ di Ramadan? Lailatul Qadar, ada apa lagi? Hah? Nuzulul Quran, ya itu Lailatul Qadar itu. Apa lagi? Salat tarawih, apa lagi? Apa Pak Soni? Ada puasa, oh jelas itu ada puasa. Ada apa lagi? Tadarus Al-Quran. Ini yang bagian sahur, ini bagian suka makan nih. Ada apa lagi? Sahur. Ada apa lagi? Coba ingat Ramadan. Buka bersama. Nah, ini Pak Ahmad buka bersama ini. Apa lagi? Coba. Hah? Tadarus, khataman Al-Quran. Apa lagi? Kultum. Apa lagi? Coba. Ada apa di Ramadan? Saya mau nanya. Hah? Kolak. Ada kolak di Ramadan. Apalagi? Terus silakan, pokoknya keluarkan. Ada apa di Ramadan? Yang ada di benak jenengan semua. Ada apa di bulan Ramadan? Ada tarling. Tarawih tadi juga ya. Ada apa? Ada ampunan di Ramadan. Ada apa lagi? Bulan suci. Ternyata setelah saya tanya ada apa di bulan Ramadan, jenengan bingung, mikir, ketemunya cuma sedikit. Betul kan? Iya, berarti selama ini dari Ramadan ke Ramadan, saya dan jenengan gak mikir. Gak mikir gitu. Jadi adanya cuma, oh Ramadan tarawih. Oh Ramadan tadarus Al-Quran. Oh Ramadan khataman. Berarti kalau di luar Ramadan gak pernah khataman. Berarti kalau di luar Ramadan tidak pernah sholat malam. Berarti kalau di luar Ramadan gak pernah tadarus Al-Quran. Berarti kalau di luar Ramadan jarang puasa. Berarti kalau di luar bulan Ramadan jarang sahur. Berarti di luar bulan Ramadan jarang berbuka. Iya, karena apa? Yang disebutkan tadi ingatnya adanya cuma di bulan Ramadan. Satu-satunya yang paling beda dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Itu adanya di bulan Ramadan. Terus apalagi pengampunan yang tidak sama dengan bulan yang lain adanya di bulan Ramadan. Nah, ini membuktikan berarti kita belum siap masuk Ramadan dengan siap yang sebenarnya. Soalnya di Ramadan itu apa yang mau kita raih masih belum jadi fokus. Ayo, coba. Sudah fokus belum? Mesti kan gerambiang, poso meneh.
Alhamdulillah puasa. Tapi belum fokus kan? Belum fokus. Coba kita ambil 4 hal. 4 hal saja ini. Fokuskan. Awaluhu rahmah. Nah, mau dapat rahmat enggak? Mau. Awaluhu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhirnya bebas dari neraka. 3 ini ya. Satu lagi apa? Di situ ada malam Al-Qadar atau disebut Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Coba kita fokus nih 4 ini. Fokus 4 ini. Mau ditambah lagi enggak? Saya tambah lagi. Ibadah wajib di situ pahalanya seperti 70 wajib di bulan yang lain. Saya tambah satu lagi. Ibadah sunnah di situ pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan yang lain. Dah cukup. Kira-kira dari sini udah paham belum? Di Ramadan ada apa? Gebiar pahala. Di Ramadan itu ada gebiar pahala. Intinya itu, di Ramadan ada gebiar pahala. Jadi kalau kita dengar Ramadan itu mestinya persiapan cari pahala sebanyak mungkin. Cari pahala semaksimal mungkin. Karena di situ ada gebiar pahala yang enggak ada di bulan yang lain. Enggak ada di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, di bulan Rajab. Orang yang ibadah 1 jam pahalanya seperti orang ibadah 1000 bulan. Enggak ada itu. Adanya cuma di bulan Ramadan. Enggak ada di bulan yang lain, apapun nama bulannya, orang yang ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Enggak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan. Ya. Tidak ada di bulan yang lain yang dikhususkan awalnya rahmat. 10 hari pertama itu rahmat. Padahal tiap hari kan rahmat dibagi. Tentu ini rahmat yang berbeda. Ya, rahmat yang berbeda. Di situ ada ampunan. Dan di akhir bulan ada pembebasan dari api neraka. Di riwayat yang lain, tiap malam 100.000 umat Islam dibebaskan dari siksa api neraka. Artinya ada, apa itu ya? Grosir tiket, pembagian tiket. Ada pembagian tiket bebas dari siksa neraka. Tiap malam 100.000 orang yang dapat. Jenengan udah bercita-cita dapat itu belum? Saya udah cita-cita dapat itu belum? Kita udah cita-cita dapat itu belum? Nah ini nanti adanya di bulan Ramadan. Kira-kira udah siap-siap apa untuk masuk Ramadan? Ibu-ibu siap apa, Bu? Lontong. Bapak siap apa kira-kira? Rondanya untuk sahur-sahur. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan? Kalau di Ramadan adanya pahala, maka yang kita persiapkan adalah gimana caranya kita bisa dapat sebanyak mungkin. Nomor 1, secara zahir, badan yang sehat. Badan yang sehat. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu banyak orang yang cek laboratorium, ya kan? Kolesterolnya berapa, ininya berapa. Mulai dia latih fisiknya. Nawaitunya apa? Ramadan cancut tali wondo. Ramadan sing-singkan lengan baju, ya kan? Saya akan kerja keras di Ramadan. Saya akan ibadah sebanyak-banyaknya. Saya akan tiru para sahabat yang malam gak tidur, siang gak tidur. Karena sayangnya Rasul kepada para sahabat SAW, sampai Rasul bersabda, Naumus shaim ibadah. Sahabatku, tidur bentar gak apa-apa. Tidurnya orang puasa juga ibadah. Itu maksudnya. Bukan seperti kita yang molor tidur terus. Beda atau sama? Bu, Ramadan mau cari pahala apa, Bu? Bapak kira-kira udah cita-cita dapat pahala banyak belum? Di Ramadan ada satu kesempatan yang namanya Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Antara bulan Ramadan yang satu sampai bulan Ramadan yang lain 1 tahun, dosa itu dihapus oleh Allah. Kalau di Ramadan nanti kita berhasil, maka dosa kita dari 1 Syawal
sampai akhir bulan Sya'ban akan dihapus oleh Allah kalau Ramadan ini kita berhasil. Nah, kira-kira mau enggak ini? Kalau diputihkan lagi utangnya mau enggak? Mau ya, utangnya diputihkan mau? Nah, kalau dosanya diputihkan mau enggak? Mau. Dan alhamdulillah prosesnya enggak lama, 30 hari. Setahun proses pemutihan cuma 30 hari. Nah, sudah timbul belum semangat? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Nih, satu cerita dari orang soleh. Mau masuk bulan suci Ramadan, akhir Sya'ban, anak-anaknya dikumpulkan. Anak-anakku, iya, Abah mau nanya nih, masih ada yang punya sisa waktu enggak? Kalau ada, mau Abah beli waktunya. Buat Abah saja. Loh, kenapa Abah? Waktunya Abah 24 jam udah habis buat ibadah. Ramadan disebutkan orang itu harus lebih baik dan lebih banyak ibadahnya dibanding bulan yang lain. Nah, kalau sampai nanti Ramadan gak nambah, termasuk Abah orang yang merugi. Pertanyaan saya untuk saya dan hadirin semuanya, kira-kira udah buat belum jadwal ibadah Ramadan? Nih yang paling sederhana, sederhana. Sholat tarawihnya pengen lebih baik dari Ramadan tahun kemarin atau sama saja? Nih, yang ngaku-ngaku NU nih, yang NU nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Nah, ini orang-orang NU seperti saya nih, NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Yang madhabnya Syafi'i. Ramadan ini jangan tarawih cuma 8 rakaat, tarawihnya 20 rakaat. Gitu semangatnya. Termasuk masjid ini. Ngomong walu terus ngono ya, ketinggalan zaman. Ini Masjid Al-Hidayah ini harus mulai nih 20 rakaat. Yang mau 8 enggak apa-apa. Nanti selesai 8 lanjutkan 20 rakaat. Jadi menampung semua aspirasi ini semangat. Kita harus punya semangat. Tarawih 20 rakaat. Ngisi nih. Kita ini yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, tarawih kok milih sing 8 terus gitu ya. Padahal yang di Mekah, yang madhabnya bukan Syafi'i saja, tarawihnya 20 rakaat. Habibnya galak ini. Jangan cuma mikir, Pak. Ketok palu 20 rakaat. Ini udah masanya. Bukan terus 8 gitu ya. Yang 8 gak apa-apa, silakan 8. Kita yang ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ngakunya warga Nahdlatul Ulama, yang ngakunya madhabnya Syafi'i, maka tarawihnya maksimalkan minimal 20 rakaat. Kalau bisa 100 rakaat, cakep. Kok bisa Ustaz? Selesai dari Masjid Al-Hidayah, pindah. Cari masjid yang lain, ikut 20 rakaat lagi. Dari masjid ini pindah ke masjid yang lain. Nih, hari ini mau ke Hadramut, nanti biar praktek di sana. Itu di Hadramut, subhanallah, di Kota Trim, itu jadwal sholat tarawih beda-beda masjid yang satu dengan masjid yang lain. Makanya ketika dari TPI, Tempo 2 ada TPI, melakukan tarling dunia, tarawih keliling tingkat dunia, liputan, masuk Hadramut bingung. Pelajar Indonesia yang ada di Hadramut diterima, diwawancarai. Di sini bagaimana sholat tarawih? Dijawab, masjid yang satu dengan masjid yang lain, jadwal tarawihnya beda-beda. Maksudnya, ada yang jam 7 mulai, jam 8 selesai. Jam 8 mulai, jam 9 selesai. Jam 9 mulai, jam 10 selesai. Jam 10 mulai, jam 11 selesai. Jam 11 mulai, jam 12 selesai. Jam 12 mulai, jam 1 selesai. Jam 1 mulai, jam 2 selesai. Jam 2 mulai, jam 3 selesai. Jam 3 mulai, jam 4 selesai. Istirahat, sahur bersama, azan subuh, sholat subuh berjamaah. Dan terus bagaimana? Kami ini pelajar Indonesia banyak yang ikut mulai dari jam 7 sampai subuh. Keren abis ini Pak. Ini namanya mujahid. Ini yang namanya mujahadah. Ini yang namanya jihad. Ini yang namanya orang cari surga. Ini yang namanya orang cari pahala. Bukan seperti kita yang malas-malas. 8 rakaat selesai. Makan baksonya 2 jam. Malu enggak kita sama Allah? Malu enggak kita sama Allah? Ibadah baru sedikit, udah makannya luar biasa. Sahabat cuman berbuka dengan sebutir korma,
dan minum seteguk air. Mereka ibadah tanpa henti dari mulai malam sampai waktu subuh, dan dilanjutkan sampai zuha, dilanjutkan sampai zuhur, dilanjutkan sampai asar, dilanjutkan sampai maghrib, hingga Rasul bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurlah, tidurlah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Dan sahabat enggak ndablek, yo turu tapi sediluk. Bangun lagi. Kita dapat hadis seperti itu, senjata naumus shaim ibadah, turu terus ini. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong gini kaget atau enggak kaget? Hah? Enggak kaget kan? Biasa atau? Sadar atau kalau kita ini malas? Yang di rumah jangan tersinggung, karena nawa itu memang nyinggung. Ini saya nyinggung diri saya sendiri. Iya, nyinggung diri saya sendiri. Saya malu kalau saya bilang warga NU, saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tapi terawih kok milih sing 8 terus. Zaman dahulu bisa dibedakan mana yang NU, mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang madhabnya Syafi'i dengan yang lain. Kalau sholat subuh ketoan. Kenapa? Yang satu baca kunut, yang lain nggak baca kunut. Zaman sekarang dora kunut kabeh, subuh yo hilang kok. Maksudnya yang di masjid sedikit gitu loh. Yang di masjid sedikit. Ini bukan omongan saya. Kemarin saya ngisi di daerah Sukarjo. Itu pengurus NU pada ngomong, begini Beb, memang kenyataannya sekarang ini kita warga NU yang hafal kunut sedikit. Ayo betul. Coba di sini yang hafal kunut angkat tangan. Jujur aja, jujur. Yang hafal kunut angkat tangan. Pak Sony enggak hafal berarti ini. Angkat tangan, Pak. Hafal enggak, Pak? Hah? Enggak hafal. Ini live loh, Pak. Live ini, live. Live enggak? Ayo, ini kalau nggak hafal tak umumkan sekalian. Hafal atau nggak hafal nih? Hah? Kalau hafal angkat tangan loh, Pak. Loh, ini kenyataan atau bukan kenyataan? Sudah saatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan jati dirinya. Sudah saatnya pengikut madhab Syafi'i menunjukkan jati dirinya. Bahwasannya sholat tarawih upayakan 20 rakaat. Bukan nyalahkan yang 8, bukan loh ya. 8 jalan. 8 jalan. Cuman kita nambah 12 rakaat lagi. Beb, abut Beb. Ngapunten. Yuk saya buktikan berat atau ringan. Sholat tarawih 20 rakaat kira-kira berapa menit? Jenengan pergi ke Masjid Al-Khair di Pasar Kliwon di Palugunan. Coba sholat tarawih di situ. Berapa menit? Sholat tarawih plus isya 20 rakaat kurang lebih 40 menit. Isya, ba'diyah 2 rakaat, tarawih 20 rakaat plus witir kurang lebih 45 menit. Lama atau sebentar? Saya mau nanya, ibu-ibu jalan-jalan di pasar belanja ngenyang ngalor ngidul ngetan ngulon berapa menit? 1 jam, ya 1 jam itu paling cepat kan? Ya, terus ngomongnya berapa lama itu? Kira-kira cuma diem atau wah ini diem atau ngomong Bu? Ngomong. Kalau diem kira-kira enak atau nggak enak? Nggak enak. Capek atau nggak capek? Nggak capek kan? Nggak capek. Nah sekarang kalau sholat berjamaah tinggal diem saja, bacanya cuma surat Al-Fatihah dan at-tahiyat akhir. Lainnya jenengan diam saja udah sah. Ya kan? Terus yang menjadikan berat mananya? Malesnya. Pak Haitami yang ngomong, bukan saya. Ini pendengar. Bukan Habib Novel yang ngomong, Pak Haitami yang ngomong. Yang membuat kita berat adalah rasa malas kita. Harus dilawan nih. Ini Ramadan saatnya melawan hawa nafsu. Jangan manjakan diri kita. Ayo. Ini awal itu gitu, gak ada manja-manja lagi buat diri. 1 tahun udah manja, Ramadan gak boleh manja. Mau nangis silakan nangis, mau bengkak silakan bengkak, mau capek silakan capek. Saatnya saya hapus dosa-dosa saya. Cukup 1 tahun saya lupa. Udah punya semangat gitu belum nih? Ya, ini Pak Sony bingung kelihatannya. Gimana Pak Sony? Ada yang salah? Kalau ada yang salah saya dikasih tahu ya. Kasih tahu.
Loh, ini benar. Kalau di NU itu mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu sholat raweh 20 rakaat. Ya kan? Nah, kita harus mengajarkan kepada umat, belajarlah sholat raweh 20 rakaat. Ikuti itu Kiai Haji yang masih muda, yang ngajar di sini hari Senin keberapa ya? Yang orang yang ganteng tuh, siapa namanya? Yang pakai apa itu? Oh, Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Beliau tuh pokoknya kalau sholat raweh 20 rakaat jadi imam, makmumnya jenengan jadi makmumnya paling enak. Suaranya udah enak terus bacanya kulhu. Udah enggak usah repot. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad. Beliau yang ceramah ngomong sendiri. Saya pernah dengar itu ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enak enggak? Enak. Tapi 20 rakaat kejar. Ustaz, capek, kelamaan. Ya udah ikut 8 rakaat, selesai, mundur ke belakang, tambah 12 rakaat. Enggak usah pakai surat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. At-tahiyatu wa barakatuh. Shalawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu anna Allah asyhadu anna Rasulullah. Ya. Salawat. Selesai salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Bangun. Allahu akbar. Kira-kira 12 rakaat berapa menit? 6 kali 2 menit. 12 menit. Ngelatih dulu, ngelatih angka 20. Walaupun tidak usah panjang-panjang bacaannya. Harus dirubah. Kalau enggak nanti enggak pernah berubah. Tarawih dari zaman ke zaman, turun-temurun, anak cucu cicit, 8 terus enggak ada kemajuannya. Yo, gimana ini? Ini mau ikut gerakan perubahan atau gerakan statis? Ibu siap toh Bu? Betul siap. Nanti sampai rumah enggak siap. Mumpung ini masih ada waktu sampai bulan Ramadan, mulai besok malam latihan Bu, 20 rakaat tiap malam. Latihan 20 rakaat tiap malam. Yang 11 rakaat ambil witirnya, ya kan? Witir 11 rakaat. Atau ambillah witirnya 3 rakaat, yang sisanya itu adalah untuk sholat tahajud. Latihan tahajud diperbanyak sampai 23 rakaat. 20 plus 3 witir kan? 20 rakaat tahajud, 3 witir. Latihan. Insya Allah kalau udah tiap hari sebelum masuk Ramadan terbiasa, Ramadan itu enteng. Tuh, jadi di Ramadan ada apa tadi? Ada pahala. Gebiar pahala. Lah kira-kira pengen enggak? Kita kira-kira malu enggak ya? Saya tak ngadek saja lah, biar enggak gini-gini. Bu, maaf, mau nanya, Bapak-bapak, mau nanya ya. Malu enggak Pak ya? Dengan orang yang tiap hari menabung, perlunya biar nanti Ramadan bisa sholat raweh di Masjidil Haram. Malu enggak kita? Sudah mereka mau nabung, beliau-beliau itu berangkat ke Masjidil Haram, cari pingin raweh yang sweet rawehnya, sedangkan kita udah nabung tidak, ya nabung, tapi buat beli bakso. Raweh cari masjid yang paling cepat, tur rakaat yang paling sidik. Kira-kira kita malu enggak? Sudah gitu mengharapkan, ya Allah beri saya Lailatul Qadar. Ini kira-kira kita malu enggak ini? Ya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memberi. Tapi kita malu enggak kalau begini? Kitanya malu. Maka mari yuk kita Ramadan cari pahala sebanyak mungkin. Kira-kira Bapak-bapak siap enggak ini? Program tarawih 20 rakaat.
Kok insya Allahnya pelan? Bapak siap berjuang tarawih 20 rakaat enggak? Nah, nanti kalau yang bingung cari tarawih 20 rakaat, tarawih di rumah saya. Dah, 20 rakaat di sana. Banyak kan tempat tarawih 20 rakaat. Masjid itu upayakan menampung semua aspirasi. Yang 8 rakaat, oke. 20 rakaat, oke. Yang tidak sholat tarawih. Itu yang enggak, oke. Nah, karena 8 oke, 20 oke, makanya di masjid-masjid kita upayakan dua-dua bisa jalan. Yang mau 8 dulu. Selesai 8, kan sholat witir 3 rakaat. Yang mau 20 istirahat dulu, ambil waktu istirahat, tarik nafas, gak usah ikut witir. Selesai, kemudian sholat tarawih 20 rakaat, lanjutkan. Cari salah satu untuk jadi imam. Kalau tidak, ya udah sholat sendiri-sendiri. Yang penting dapat 20 rakaat. Pengen enggak kira-kira Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu? Pengen ya? Satu, pahala. Yang kedua, baca Al-Quran. 1 bulan khatamnya berapa kali? Sebelum Ramadan 1 bulan khatamnya berapa kali? 5 kali. Berapa kali Pak kira-kira Pak? Kita ini khatam Al-Quran berapa kali? Setahun sekali. Yang jelas kan sedikit. Mestinya tiap bulan khatam enggak seharusnya? Seharusnya tiap bulan khatam. Kenapa kok enggak khatam? Coba, ini Al-Quran. Mas Ari saya minta tolong dihitung. 1 juz ada berapa lembar? Coba yang di sini, Quran yang di sini nih. Coba dihitung berapa lembar? 9. Iya 9 lembar. Rata-rata Quran 1 juz 9 lembar. 1 juz itu 9 lembar. Saya mau nanya, kita 1 hari baca 9 lembar bisa enggak ya? Seharusnya bisa enggak? Seharusnya bisa enggak? Kenyataannya? Sudah 9 lembar ya. Coba. Saya mau baca dengan bacaan saya jelek, enggak bagus. Tapi coba dilihat ya. Jarumnya panjang di angka 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Berapa menit? Hah? 2,5 atau 3? Anggap 3. Anggap 3. 1 lembar 3 menit. 9 kali 3 berapa menit? 27 menit. Mungkin kalau kita duduk baca Quran 27 menit mungkin setannya kebanyakan. Paham? Kring. Wah, banyak setannya. Betul kan? Ya, setan harus kita siasati. Setan harus kita siasati. 9 lembar. 1 lembar cuman 3 menit. Saya mau nanya, kalau dibuat 1 kali baca 2 lembar berarti berapa menit? 6 menit. Anggap saja 7 menit. Kultum 7 menit. 7 menit dapat 2 lembar. Berarti butuh berapa kali pertemuan? 5 kali pertemuan. 4 kali 2 8, ya kan? Yang satunya cukup 1 lembar. Habis sholat baca 2 lembar. Kira-kira 1 hari khatam enggak? 1 juz. Habis sholat baca 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 1 lembar. Berapa lembar itu? 9 lembar. Berapa juz? 1 juz. Berarti 1 bulan khatam enggak? Khatam. Ternyata baca 1 juz itu lama atau sebentar? Nah kalau kita 1 juz enggak bisa tuh kira-kira ngisi-ngisi enggak sebetulnya? Memalukan enggak? Malu ya? Nah ternyata setan pinter banget. Kalau kita baca 1 juz rasanya udah luar biasa. Padahal itu di bawah standar biasa. Biasa saja belum, apalagi luar biasa. Bapak Ibu paham maksud saya? Ramadan, malaikat Jibril dan Rasul SAW itu simak-simaan Al-Quran 1 hari 2 kali. 1 hari minimal 2 kali. Itu Rasul dengan malaikat Jibril. Nah kalau kita kira-kira harusnya berapa kali ya? Imam Syafi'i selama bulan suci Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Tiap hari khatam 2 kali. Pagi 1 kali, malam 1 kali, semuanya di dalam sholat. Nah kalau sekarang Ramadan udah dekat, kemudian kita nggak persiapan Al-Quran. Kenapa? Al-Qurannya lama disembunyikan, lupa tempatnya di mana. Al-Qurannya jarang disentuh. Makanya di majelis saya, ini teman-teman sudah saya paksa pokoknya. Ya, 1 hari minimal harus 2 juz kepegang. Duduk tadarus 1 hari minimal 2 juz kepegang, harus bisa. Ya, harus bisa terus dilatih 2 juz biar nanti Ramadan pengennya 1 hari sampai 5 atau 6 juz 3 hari sekali khatam. Biar apa? Sugih apa? Pahala. Biar apa? Biar awaluhu rahmat dapat. Bagaimana kita akan dapat rahmat di awalnya kalau kita nggak nyambut rahmat tersebut? Rahmatnya kita sambut. Gimana nyambutnya? Ya nyambutnya dengan ibadah dimaksimalkan. Semampunya itu kerja keras maksimal. Bukan, aku kuatnya sakmene kok. Wis ketimbang aku ora traweh kan luwih becik traweh 8 rakaat kan luwih apik. Dari dulu begitu terus dalilnya, betul enggak? Daripada yang enggak traweh udah 8 rakaat kan udah bagus. Betul. Cuman kok sayang urusan duit enggak ngomong gitu ya. Aku entuk 50.000 wis cukup ketimbang sing ra entuk. Urusan duit ngomong gitu atau lain? Urusan duit, apa ki lagu 50.000 baru 50.000 saya dapat masih kurang banyak. Urusan duit bisa ngukur kurang banyak, kerja keras, takut kalau enggak cukup nanti akhirnya bisa urusan dengan orang banyak, betul? Nah kalau urusan ganjaran enggak cukup tempatnya di mana? Pak Sony yang ngomong.
Ganjaran nggak cukup, tempatnya di neraka. Makanya kita maksimalkan pahala. Nih, 1, sholat tarawih yuk kita perbaiki. Ini gampang atau susah, Bu? Ibu mau 8 nggak apa-apa, bener nggak apa. Yang mau 8 nggak jadi masalah. Cuman saya menyemangati yang sama-sama dengan saya ya, yang madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sama dengan saya semangati jangan 8 rakaat terus. Yuk rubah jadi 20 rakaat. Bib, kalau tiap hari belum mampu, ya wes lah, minimal malam Jumat 20 rakaat. Minimal yang malam Jumat 20 rakaat buat latihan. Itu tahun kemarin sudah begitu. Yang tahun ini tambah malam Jumat sama malam Senin. Di tahun berikutnya nambah malam Jumat, malam Senin, malam Rebo. Tahun berikutnya nambah tiap malam. Ada progres. Ya, semangat untuk nambah amal soleh. Baca Al-Quran, kemudian sholat tarawih. Ayo, apa lagi sekarang yang bisa diperbanyak pahalanya? Apa itu? Ibu, apa? Sedekah. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Ngapunten, untuk takmir masjid di seluruh yang bisa dengar suara saya, tolong takjilannya dibuat seistimewa mungkin. Jangan cuma dikendeli duduhe sing akeh. Guru saya mengajarkan untuk yang berpuasa goji wa'ro. Segone siji ra apa-apa, sing penting iwake loro. Goji wa'ro. Nasinya dikit enggak apa-apa, tapi lauknya yang mantep. Nasinya berapa? Cuman semangkok kecil, tapi paha goreng yang gede gitu. Kan cakep. Tuh, terus bagi yang suka bagi kurma, mohon maaf. Jenengan mungkin kalau lihat kurma yang dibagikan di masjid kebanyakan itu kurma paling murah harganya. Kurma murahan. Kira-kira ini ngapunten ya, saya bukan mencela orang, udah mau ngasih udah bagus. Tapi diperintahkan di Al-Qur'an, di hadis, kalau ngasih itu yang kamu sukai dan ngasih buat orang lain yang terbaik. Terus kalau milih kurma kok sing murahan terus ning opo? Lebih baik sekali ngasih tapi yang berkualitas daripada ngasih 5 hari yang dimakan sampai gigi, daripada umat yang sholat di situ potol, alot. Ini Habib Novel malam ini ceramahnya nggak enak belas ya, ngeritik tok gitu ya, ngeritik. Ini ngeritik siapa? Ngeritik kita kan, diri kita sendiri. Ayo cari kurma yang bagus. Kalau Anda berbuka di rumah maunya kurma Tunis. Wah, yang kalau dimakan maknyes sampai keluar madunya ya. Makannya enak. 1 kotak kecil harganya 60.000. Ya, 1 kotak kecil harganya 60.000. Itu minimal kasihkan ke masjid. Minimal yang buat masjid seperti itu. Biar apa? Biar yang buka itu mendapatkan santapan yang enak. Jangan pelit. Kenapa? Karena orang yang ngasih sesuatu menjadi pembatal ketika berbuka, maka dia dapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Ganjarannya dipek kok mung kurma rego sekilo 10.000. Ini kan enggak ngajeni namanya. Betul atau betul? Aslinya pelit atau dermawan yang begini nih? Ya rodok dermawan, Bu. Pelit ya ndak. Rodok dermawan. Bisa diterima maksud saya? Sedekah. Nah, sedekah yang paling gampang ya ini. Memberi buka orang-orang yang mau berbuka. Nah, nih ada satu yang penting. Di masjid oke, tapi yang lebih oke. Tuh lihat imam masjid yang usianya udah semakin tua. Ya. Atau yang belum tua, tapi kita lihat secara ekonomi dia itu pekerjaannya enggak nyukupi hidupnya. Jenengan kalau mau ganjaran, datang ke rumahnya atau enggak datang ke rumahnya, letakkan di rumahnya beras minimal 25 kilo. Kualitas yang terbaik yang dipakai Anda, jangan sing murahan. Minimal yang sekilo 9.000, 10.000 gitu ya. Itu sudah cukup bagus. C4 kalau enggak salah ya.
Ya, C4 paling cuma 8.600, 10.000. Kasih yang 10.000 1 kilo, 25 kilo 250.000. Beras, kemudian apalagi kurma jangan sak kotak, 3 hari habis. Kurma kasih yang apa namanya kira-kira 6 dus atau 5 dus. Nih kasih. Jadi bisa masak untuk buka, masak untuk sahur, gak mikir lagi kan? Kemudian untuk takjil bukanya dia juga tidak mikir. Yang lebih penting lagi kasih amplop 1 juta. Oh Masya Allah. Biar apa? Biar ngimami gak mikir. Allahu Akbar, listrik hurung tak bayar. Ya gak bisa khusyuk nanti. Nah ini umat Islam harus mikir. Mikirkan tuh imam-imamnya bagaimana. Dilihat. Atau orang-orang yang rajin ke masjid walaupun bukan imam. Rajin ke masjid, hidupnya ke masjid, tapi ekonominya kurang. Sejahterakan. Kalau perlu urunan, sing mudeng urunan. Tuh di Jogja ada sedekah berjamaah. Asik ya, sedekah kok berjamaah. Jadi orang-orang itu buat kelompok sendiri dengan teman-temannya. Kalau lihat orang yang perlu disedekahi, langsung jawil koncone. Arep urun piro kowe? Aku urun 50.000, aku urun 20, aku urun 100, kumpulkan jadi 1, serahkan. Cakep enggak itu? Cakep, jadinya pahalanya itu unggul. Ya, pahalanya besar. Nih, sedekah berjamaah. Lah ini termasuk bagian daripada nanti kita Ramadan kurang dapat pahala, maksimalkan pahalanya dengan cara yang seperti itu. Sedekah sudah. Apalagi? Apa Pak Soni? Sedekah sudah, ngaji oke, traweh 20. Pak Soni ini termenung sama begini. Apa kira-kira Pak Soni? Ini mikir nih. Sudah dapat jawabannya belum? Belum dapat. Ibu-ibu, kira-kira apa? Mas Sidik, apa kira-kira? Hah? Pengajian, ngajar. Wah, ini tugas saya nih, repot nih. Ngajar berarti ada yang belajar. Jangan Ramadan belajarnya kurang, Ramadan belajarnya naik. Ya, ngajarnya jangan turun, ngajarnya juga naik. Makanya majelis di rumah kalau Ramadan tiap hari ada. Kalau di luar Ramadan cuma Rabu sore sama Jumat malam. Tapi kalau Ramadan tiap hari saya buat ada nggak ada hari libur. Pokoknya terus ngaji terus, belajar terus dan mengajar terus. Itu dalam majelis umum. Lah terus jenengan dan saya bagaimana di luar itu? Cari buku baca khatamkan. Cari buku baca khatamkan. Misal, ya kan banyak buku ya. Buku banyak. Cari buku tentang menjadi nyata si istri udah nyiapkan 1 kado. Pak, ini hadiah buat Bapak. Dibuka menjadi suami yang soleh. Woconen bareng karepe ngono ya. Baca bersama khatam, dapat ilmu yang luar biasa. Baca buku, cari informasi sebanyak mungkin. 1 huruf dari ilmu yang kita pelajari, pahalanya di Ramadan tidak sama dengan di bulan yang lain. Nah, ini sampai sini cukup jelas belum nih? Jadi Ramadan itu bulan gebiar pahala. Nah, di Ramadan selain bulan gebiar pahala, di situ Allah nurunkan karunia. Pahala jelas, tapi ada karunia sifatnya batiniah. Karunia yang sifatnya secara batin, enggak bisa dirasakan secara lahiriah. Dirasakannya secara batiniah. Nah, yang bisa ngerasakan apa? Hati. Alatnya hati. Masalahnya kalau hatinya rusak terus bisa kroso enggak? Karena itu orang-orang yang soleh kalau Ramadan mereka ngajinya itu semangat, enak. Kenapa? Ketika baca Alif Lam Mim, hatinya enak. Udah bisa merasakan enaknya itu udah bisa. Mereka sholat 20 rakaat, 36 rakaat, 100 rakaat, witir udah dijalankan, qiyamul lail udah, tahajud masih jalan. Mereka kok nggak capek-capek? Kenapa? Merasakan nikmat. Karunia batinnya di Ramadan itu super, nggak ada bandingnya dengan bulan yang lain. Makanya mereka sebelum Ramadan tiba, alat untuk merasakan manisnya karunia Allah di bulan Ramadan, alatnya namanya hati.
Nah, hatinya ini didandani, servis dulu. Hatinya diservis. Yo, kita lihat sekarang. Masih punya iri dengki enggak sama orang? Ini penyakit yang paling menghalangi bisa merasakan manisnya zikir, rasa iri dan dengki. Karena itu penyakit warisan iblis. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam. Dengki. Gak mau Nabi Adam menjadi yang paling. Malaikat semua suruh sujud kan? Nabi Adam jadi yang paling, iblis dengki gak mau. Iblis pengen Nabi Adam turun derajatnya. Iblis pengen Nabi Adam itu nikmatnya hilang. Makanya iblis gak mau sujud, terus bahkan goda Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya karena ada dengki. Nih kita introspeksi, yuk lihat diri kita. Masih ada dengki enggak sama yang lain? Sama temannya, sama tetangganya. Apalagi sama orang yang kita sebut sahabatnya. Wih, sama sahabatnya ada dengki enggak? Coba dilihat. Sama saudaranya ada dengki enggak? Bersihkan nih hati ini dari dengki. Iri dan dengki. Apalagi penyakit hati yang ada dalam hati. Coba Bu, Ibu kalau ketemu orang yang sedikit-sedikit suka mencari kesalahan orang lain, senang enggak Bu? Enggak. Kalau ketemu orang yang dikit-dikit nyebutkan kebaikan orang lain, senang enggak? Wong iki ger ketemu wong kok ora tahu yo nyacat wong sing diomongke kok apike to, gitu, malu enggak kita? Ibu itu ya baiknya, ya Allah, padahal kita lihat orang yang disebut baik itu dalam pandangan kita weleepol. Orang ini bisa lihat kebaikannya terus, oh dia itu orangnya begini, orangnya begini. Saya pernah nih ketemu orang yang model begini. Setiap ketemu orang itu yang diomongkan baiknya saja, nggak pernah ngomongkan buruknya. Senang mesti kita. Tapi ketemu orang yang diomongkan elek, tok, jengkel enggak kita? Jengkel. Kira-kira kita seperti itu enggak ya? Kita masih punya sifat gitu enggak ya? Cari jeleknya orang lain. Nih dibersihkan. Kalau udah bisa bersihkan hati dari segala kotoran, maka nanti masuk bulan Ramadan, nikmat-nikmat ilahiyah ini turun, hati udah bisa nerima. Sampai ada seorang Habib namanya Habib Jamalul Lail. Ya, marganya Jamalul Lail. Kalau bulan suci Ramadan itu beliau baca Al-Qur'annya di malam hari. Terus Al-Qur'annya malam hari. Jadi siang buat cari ilmu dan lain sebagainya. Terus Al-Qur'annya di malam hari. Menimbulkan tanda tanya. Jenengan ini kalau siang kok kelihatan enggak tadarus Al-Qur'an, justru di malam hari kenapa? Beliau menjawab, soalnya kalau saya baca Al-Qur'an, setiap terucap satu huruf dari Al-Qur'an, di bibir saya terasa manisnya madu yang paling mahal. Nah saya bingung, ini madu benerankah? Atau cuman khayalan? Terus kira-kira batal enggak ini? Soalnya terasa sampai ke tenggorokan, sampai perut kenyang. Ini batal atau tidak? Daripada saya bingung, jadi bacanya biar di malam hari. Saya mau nanya, kalau kita ngaji kroso kesel apa kroso manis gitu? Terasa kesel kan? Kenapa terasa kesel? Hati kita masih kotor. Terus biar bersih bagaimana? Ya dibaca terus. Dibaca terus. Maka hati akan bersih. Akhirnya baca itu jadi enak. Ciri orang yang hatinya mulai bersih ketika dia baca Al-Quran, walaupun dia capek, walaupun dia itu gak paham maknanya, walaupun belum bisa merasakan rasanya, tapi udah timbul rasa senang. Ngaji enak. Udah timbul rasa senang seperti itu, berarti hatinya udah semakin membaik. Gampang enggak ini? Gampang tuh? Serba gampang. Nah, hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jam 10 kurang 7 menit. Ada yang mau bertanya enggak nih? Kanan ada yang mau nanya? Enggak ada? Kiri ada yang mau nanya? Enggak ada? Nah, ini terakhir. Sekarang boleh duduk ibu-ibu. Ini saya heran nih kok jadi tegang semua. Ini Pak Soni juga ngantuk-ngantuk atau tegang atau ngantuk ini. Ibu-ibu ngantuk. Saestu, jujur. Enggak ngantuk? Enggak. Bapak-bapak agak ngantuk? Enggak. Terus kok kelihatan tegang semua kenapa? Berusaha memahami.
Mikir. Sekarang saya mau nanya kepada semuanya. Bulan gebiar pahala di depan mata. Kira-kira siap enggak ngambil hadiah utamanya? Itu kan ada gebiar apa gitu kan ya. Hadiah utama mobil Mercy, ya kan macam-macam. Ini gebiar pahala. Hadiah utamanya minimal itu ada 4. Dapat rahmat, dapat ampunan, bebas dari neraka, dapat malam Al-Qadar. Enak enggak ini? Hadiah utama ini. Ini kalau kita dapat keempat-empatnya kira-kira sukses enggak? Nah, syaratnya cuma gampang, 30 hari kerja keras. Memper enggak ya kira-kira ya 30 hari kerja keras dapatnya surga, mau enggak? Itu kira-kira terlalu berat atau ringan? Oh 30 hari kerja keras kamu dapat surga. Ini kan ringan. Sekarang saya kecilkan lagi. Itu di awal tadi saya nyemangati. Makanya kalau ngaji sama saya dari awal sampai akhir. Kalau ngaji sama saya dari awal sampai akhir. Ini akhirnya. Bib, jujur Bib. Saya kalau mau 11 pengennya 20. Tapi jujur, aku uang malas. Saya ini orang malas. Jadi angel saya ngelawan malas saya. 8 rakaat saya juga enggak kok Bib. Saya malas tak boleh. Atau udah saya 8 udah biasaan Bib. Jadi kalau merubah 20 itu berat Bib. Terus gimana? Nih. Terakhir kabar gembira. Tapi jangan ngambil yang akhir. Jangan ngambil yang akhir. Ini terakhir nih kabar gembira. Tapi jangan diambil yang akhir. Sengaja saya taruh paling akhir. Siapa selama bulan suci Ramadan sholat isyaknya berjamaah, maka dia telah mendapatkan jatahnya dari malam Al-Qadar. Dah. Gampang toh? Subuh enggak jamaah, zuhur enggak jamaah, asar enggak jamaah, maghrib enggak jamaah, tarawih enggak dilakoni, qobliyah ba'diyah enggak, ngaji Al-Qur'an blas. Tapi dia pegang satu, isya kudu jamaah. Isya kudu jamaah. Dia isya ke masjid atau berjamaah pokoknya ya. Allahu Akbar. Kira-kira kalau udah isyaknya berjamaah, tarawihnya kelakon enggak ya? Isya berjamaah, pegang isyaknya. Habis isya salam, melayu enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa, pura-pura ke kamar kecil ya. Udah saya ajari triknya sekalian. Pura-pura ke kamar kecil, terus pura-pura pegang perut, sakit perut, pulang ke rumah. Wah, aslinya kayak males gitu ya. Udah yang begini ini kalau emang ngejar isya berjamaah, dia akan dapat jatahnya dari malam Al-Qadar. Tentunya ya jatahnya beda dengan Mas Sidik yang 20 rakaat tarawihnya. Ya Mas Sidik. Beda dengan yang kemudian baca Al-Qur'annya banyak. Beda dengan yang subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya juga berjamaah. Tapi kan alhamdulillah udah dapat jatah daripada tidak sama sekali. Nah kalau saya dari awal ngomongnya begini kan ya nanti malu semua. Bisa dipahami. Ya. Jadi gitu. Genjot dulu. Usahakan jangan 8 terus. Malulah kita kepada diri kita sendiri dan kepada Allah. Kenapa saya kok nggak bisa memaksimalkan ibadah saya? Padahal saya pengen masuk surga. Mungkin ada orang yang ngomong, Beb, kita kan ngomong umat. Udah, jangan pakai alasan ngomong umat untuk ibadah. Jangan alasan ngomong umat. Itu namanya kita menjerumuskan umat, bukan ngomong. Ya, kalau mau ngomong itu semangati. Cari yang 20, cari 20. Kalau nggak bisa, ya wes lah, saisomu gitu. Tapi jangan kemudian 8 rakaat saja udah cukup. Nah, nanti begitu terus. Terakhir saya mau nanya, jenengan kalau makan nasi putih pakai kecap sama nasi putih kecap ada tempe, tahu, ayam, pilih yang mana? Yang komplit. Sebetulnya kalau nasi putih kecap udah cukup kenyang bisa kan? Gizi udah dapat kan? Kecap itu kan bergizi kan? Udah dapat. Kenapa kok minta lauk, tempe, tahu? Biar nikmat. Biar lebih apa lagi? Lebih tercukupi protein yang dibutuhkan. Urusan makan untuk badan kita minta tambahan. Kenapa urusan sholat untuk akhirat kita kok cari diskon? Paham ya? Cari pahala sebanyak mungkin. Mohon maaf, ini dapat saya sampaikan. Silakan Ibu, mau nanya tadi? Ya. Insyaallah dengar Bu.
Tidak jadi. Oh, udah jadi, udah terjawab. Nah, boleh. Orang yang sudah sholat tarawih, apakah masih boleh sholat tahajud? Pertanyaannya seperti itu. Sesungguhnya sholat tarawih adalah sholatul lail, sholat malam yang dikerjakan sebelum tidur, selepas sholat isya. Ya, dan selepas ba'diyah isya. Tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Jadi orang yang setelah tarawih kemudian dia tidur mau tahajud lagi 2000 rakaat, monggo kerso. Alhamdulillah, itu yang dicari. Justru itu yang dicari. Tarawih jalan, tahajud digenjot semaksimal mungkin. Ada yang nanya lagi, Habib, tapi udah terlanjur sholat witir di masjid. Ya, Ibu silakan Bu, belakang. Maju dikit boleh Bu? Ya, saya jawab nanti sekali. Ini ada ibu lain juga mau nanya. Takutnya apa? Ya, jadi apakah harus berjamaah atau boleh sendiri atau tidak? Utamanya mana gitu ya? Ya, oke. Makasih Bu, paham. Saya jawab dulu ya tadi yang pertama ya. Jadi sudah sholat witir, malam mau tahajud, terus bagaimana? Itu kan katanya dalam hadits ij'alu akhira sholatikum al-witir. Jadikan sholat kalian yang terakhir adalah sholat witir. Banyak orang yang salah memahami hadits ini. Hadits ini bukan perintah wajib. Jadikan witir yang terakhir wajib demikian. Enggak ada. Bukan perintah wajib. Anjuran kalau bisa lebih baik, lebih utama, lebih bagus witir itu yang paling akhir. Paham? Nah, kalau ternyata di depan udah witir, terus bagaimana? Ya udah silakan tahajud. Ya, silakan tahajud, enggak apa-apa walaupun tidak ditutup dengan witir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, witirnya baru 3 rakaat ternyata. Padahal witir maksimal 11 rakaat. Ya sudah, nanti setelah tahajud witir 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Loh, Ustaz, itu witir kan ganjil. Sedangkan tadi kan 8 rakaat genep, namanya enggak witir. Siapa bilang enggak witir? Ngitungnya kan bukan 8. 8 ditambah 3. Jumlahnya berapa? 11. Tetap witir. Cuman udah dicicil di depan, sisanya setelah tidur. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, sholat tarawih boleh enggak sendiri? Boleh. Sholat tarawih sendiri boleh. Tapi nanti kalau sendiri suka lupa Ustaz, terus gimana? Ya udah, ambil batu, tahu? Batu. Kerikil jumlahnya 10. Kerikil jumlahnya 10. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerikil yang 10 taruh sebelah kiri. Begitu habis salam, ambil 1 pindah kanan. Berarti udah dapat 2 rakaat tahap pertama. Banyak ulama kadang seperti itu. Namanya manusia kan bisa lupa ya. Biar gak lupa pakai pedoman seperti itu. Ini misalnya kerikil ya. Lanjutkan Bu, gimana? Sholat tarawih terlambat. Jadi datang sudah rakaat ke-6 misalnya. Ya kan? Datang udah rakaat ke-6. Ya ikuti dulu tarawihnya itu sampai selesai. Berarti ibu baru dapatnya yaitu rakaat yang terakhir. Kalau misalnya rakaat ke-6 berarti 6 terus nambah 1 lagi berarti kan 5-nya kan belum ya. 5, 6, 7, 8. Berarti dapat baru berapa ini? 4 rakaat. Kalau itu 8 rakaat di masjidnya kan. Nambah lagi berapa? Berarti 12 rakaat berapa jadinya? 4 ditambah 12. 16. Berarti masih kurang 4 lagi. Jadi bukan nambahnya 12 rakaat, tapi nambahnya 16 rakaat.
Ya. Oh ya, sama hukumnya dengan sholat. Kalau kita sholat misalnya sholat subuh, kita datang sudah rakaat yang kedua. Setelah salam ya kita jangan ikut salam, bangun nambah 1 rakaat untuk genapkan sholat kita 2 rakaat. Gitu sama Bu, sama dengan seperti sholat pada umumnya. Ada yang lain? Silakan Pak. Ya. Jadi sholat gini, prinsipnya gini ya. Sholat itu kalau untuk sholat sunnah, otomatis kalau tempatnya semakin baik, maka juga semakin baik pahalanya, semakin mulia pahalanya. Tapi ulama juga bahas, kalau jumlah yang di masjid, ini fikih ya, jumlah yang di masjid jamaahnya sedikit, kalau di rumah jamaahnya lebih banyak, maka yang di rumah ini bisa lebih utama daripada yang di masjid. Tapi dibantah lagi sama ulama, ya yang di rumah gawane ning masjid, kan masjidnya akeh. Iya, yang di rumah dibawa ke masjid, yang masjid biar banyak. Jadi, nah, sekarang ini kasusnya beda berarti Pak. Ya, ternyata masjidnya kita nggak cocok. Nggak cocok bagaimana? Ya, sholatnya nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Saya mazhabnya Syafi'i. Ini urusan sholat sunnah. Terus bagaimana? Saya mau sholat di rumah atau bagaimana? Ya, kalau namanya ibadah cari tempat yang terbaik, yang paling enak. Jenengan ke Masjidil Haram aja nggak apa-apa kok, apalagi cuman pindah masjid. Paham ya? Jenengan ke Masjidil Haram aja boleh. Itu kadoan loh, boleh. Apalagi pindah masjid yang lain. Artinya mau di masjid yang lain boleh, mau di rumah boleh. Yang penting lebih khusyuk, lebih mantep ya. Itu lebih utama. Fokusnya di situ. Jangan nanti akhirnya ngikuti yang di masjid, padahal di masjidnya bismillah aja nggak pakai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau jenengan pakai bismillah ya pakai bismillah. Ya, pakai bismillah. Biar mantap, Syafi'inya biar mantap. Jangan kita salahkan yang nggak pakai bismillah. Yang nggak pakai bismillah ya monggo silakan. Ya kan? Punya cara sendiri dan benar nggak salah. Tapi sesuai mazhabnya. Lah kalau kita pakai bismillah ya pakai bismillah. Tanpa menyalahkan yang lain. Ya kita sehati. Loh masjid akeh kok bingung. Ya masjid kan banyak. Jangan bingung. Cari yang cocok. Jenengan kalau mau makan sate cari yang enak atau yang cedak rumah. Tonggo omahe dodolan sate walot ora enak. Di Sar Kliwon ada berapa warung sate yang enak-enak empuk-empuk. Jenengan pilih kemana? Pecel. Tonggone dodol pecel. Cari pecel jauh-jauh. Kenapa? Wah ini bumbunya lain, enak ini. Lah urusan perut, pergi ke tempat yang jauh dilakoni. Lah urusan akhirat, kira-kira dilakoni enggak? Cari yang enak. Apalagi Ramadan, setahun sekali, tahun depan belum tentu dapat kita. Jadi maksimalkan, cari yang enak. Cukup jelas? Ya, tanpa mengurangi orang lain ya. Silahkan yang mau begini silahkan, yang mau begitu silahkan. Kalau jenengan maido, sate mualot aku ya ora gelem, nah ini salah. Jangan maido. Kok jenengan beli sate jauh-jauh kenapa? Saya lebih suka yang di sana. Udah suka yang di sana. Kan enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Oh ning kono alot kok. Lah ini enggak boleh ini. Beda kan cara ngomongnya? Berbeda. Cukup jelas? Terima kasih banyak, semoga ini manfaat. Mari kita tutup dengan doa tutup majelis yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قص الصحب
walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok malam di Desa Bugel, Polo.